wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, proses masuk dan perkembangan agama Hindu-Buddha. Yang B, kerajaan Hindu-Buddha. Yang untuk yang pertama, yang A, teori kedatangan agama Hindu-Buddha. Yang kedua, sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha. Yang ketiga, jalur masuk agama Hindu-Buddha. Sedangkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ada kerajaan Hindu dan ada kerajaan Buddha. Teori kedatangan agama Hindu dan Buddha. Yang pertama ada teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria. Teori kesatria dicetuskan oleh J. L. Mons dan F. D. Bose serta R. C. Majumdar. Yang terakhir Mukherjee C.C. Burke. Yang kedua ada teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut N.J. Krom, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa kaum pedagang dari India. Pedagang India tersebut menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Yang ketiga ada teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. van der. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kedatangan kaum Brahmana diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra dicetuskan oleh von van Weber. Berdasarkan teori Sudra, masuknya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Selanjutnya teori kedatangan agama Hindu-Buddha. Teori arus balik atau counter current. Pencetus ada F. D. Bose. Inti teori ada masyarakat Indonesia memiliki perantara tersendiri dalam menyebarkan dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran tersebut dilakukan oleh kaum terdidik atau clerks. Bukti prasasti Nalanda dari kerajaan Sriwijaya. Yang terus sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber dari dalam negeri. Sumber sejarah berasal dari berbagai daerah di wilayah kepulauan Indonesia, yaitu ada Yupa peninggalan kerajaan Kutai, Perasaan Ciruten peninggalan kerajaan Tarumanegara, ada Prasasti Canggal peninggalan kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya ada sumber dari luar negeri. Dari Tiongkok ada kronik Tiongkok, catatan Fa Hasien. Terus ada catatan perjalanan Qi Xing. Arab ada catatan saudagar Arab, buku karya Raihan Al-Beruni. Yang ketiga ada kronik Vietnam dari abad ke-8 Masehi, catatan dari Champa pada abad 8 Masehi. Yang terbukti dari Yunani, tulisan karya Claudius Ptolemeus. Selanjutnya jalur masuk agama Hindu-Buddha. Ada jalur darat atau jalur sutra atau juga disebut Silk Road.
jalur rute sutra utara India, Tibet, terus ke utara Tiongkok, Korea, Jepang. Rute jalur sutra selatan India utara, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia. Jalur laut mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa berlayar di jalur India atau Tiongkok. Rute India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Selanjutnya Kerajaan Kutai abad ke-14 sampai abad ke-19 Masehi. 7 buah yupa menjadi bukti keberadaan Kerajaan Kutai. Ada Kudungga Raja Pertama, Aswawarman atau Wangsakerta, ada Mulawarman, puncak kejayaan Kerajaan Kutai. Nah, di Kerajaan Kutai, agama Hindu Shiva berkembang menjadi agama resmi kerajaan. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan adanya tempat suci bernama Waprakeswara. Kebudayaan Hindu di Kerajaan Kutai juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal yang terlihat dari keberadaan yupa pada setiap upacara kuburan. Yang selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara abad ke-4 sampai 6 Masehi. Sumber ada prasasti dan ada berita dari Tiongkok. Yang dari prasasti ada Ciaruten, kebun kopi, jambu, tugu, pasir awi, muara Cianten, Lebak. Sedangkan yang dari berita Tiongkok ada Fahien. Terus ada pada prasasti Ciaruten terdapat jejak telapak kaki Raja Purnawarman yang melambangkan penjelmaan Dewa Wisnu. Berdasarkan prasasti Ciaruten, Raja Purnawarman berhasil membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 sampai 10 Masehi. Dinastinya ada dinasti Sanjaya, Hindu dan Sailendra Buddha. Pakai Pikatan atau Pramodarwardhani pada 832 Masehi. Keberadaan dua dinasti yang berbeda agama menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Selain itu, masyarakat Mataram kuno memiliki kebudayaan yang bernilai sangat tinggi. Tingginya kebudayaan itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi. Candi di Mataram kuno pun menjadi dua corak, yaitu Hindu dan Buddha. Penguasa terakhir kerajaan Mataram kuno adalah Empu Sendok. Dia memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mengapa demikian? Pusat kerajaan mengalami kehancuran akibat letusan Gunung Merapi. Ada ancaman dari kerajaan Sriwijaya. Lanjut ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri pada abad 11 sampai 12 Masehi. Sumbernya ada prasasti Banjaran, kitab Bharatayuda, berita Tiongkok, dan ada Jayabaya tahun 1137 sampai 1157 Masehi, menandai masa kejayaan Kerajaan Kediri. Wilayah kekuasaan meliputi seluruh bekas wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Berhasil menguasai kembali Jenggala atau Panjalu Jayati. Struktur pemerintahan Kerajaan Kediri sudah teratur. Berdasarkan kedudukannya dalam pemerintahan, masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3 golongan. Selanjutnya ada munculnya pujangga-pujangga keraton yang menghasilkan banyak karya sastra. Kerajaan Kertajaya 1190 sampai 1222 Masehi dilanda ketidakstabilan, mengurangi hak-hak kaum Brahmana, dikalahkan dan terbunuh oleh pasukan Ken Arok, dan menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Kediri. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari. Ken Arok sebagai pendiri Kerajaan Singasari, ada Anusapati, Tohjaya, Ranggauni menghentikan perebutan tahta kerajaan. Selanjutnya ada Kartanegara, menandai puncak kejayaan sekaligus keruntuhan kejayaan Singasari. Puncak kejayaan ditandai dengan keberhasilan memperluas wilayah hingga ke beberapa daerah seperti Bali, Kalimantan Barat, Maluku, Sunda, dan Pahang.
Adapun keruntuhan Singasari tidak dapat dilepaskan dari serangan pasukan Mongol dan Kediri. Berikut ada salah satu peninggalan kerajaan Singasari, yaitu ada Candi Singasari. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad 13 sampai abad 16 Masehi. Berikut kejayaan Majapahit mengakui agama Hindu dan Buddha sebagai agama resmi kerajaan. Meskipun demikian, pemerintah Majapahit tetap menunjukkan sikap toleransi terhadap perkembangan agama lain. Bahkan pada masa akhir pemerintahan Hayam Wuruk, agama Islam sudah mulai berkembang di kerajaan Majapahit. Perkembangan seni budaya mendapat perhatian dari pemerintah kerajaan Majapahit. Salah satu aspek budaya yang berkembang pesat adalah kesastraan. Karya sastra yang berkembang di kerajaan Majapahit antara lain Kitab Nagara Kertagama, Sutasoma, Arjuna Wijaya, Panji Wijaya Krama, Usana Jawa, Pararaton, Ranggalawe, Sorandakan, dan Sundayana. Nah, berikut ada beberapa candi peninggalan Majapahit. Nah, banyaknya candi peninggalan Majapahit menunjukkan seni bangunan di kerajaan Majapahit juga mengalami perkembangan besar. Selanjutnya ada Kerajaan Buleleng pada abad 9 sampai 11 Masehi. Sumbernya ada prasasti Belanjong, prasasti Penempahan, prasasti Malat Gede. Beberapa raja penting ada Anak Bungsu, Jayapangus, Udayana, raja terbesar dari dinasti Warmaweda, berhasil menjaga kestabilan kerajaan. Sedangkan Jayapangus meninggalkan banyak prasasti. Wilayah kerajaan meliputi semua Pulau Bali. Sedangkan ada Udayana, kesenian masyarakat Buleleng mengalami perkembangan pesat. Masyarakat Buleleng menganut agama Hindu Siwa. Meskipun demikian, tradisi megalitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Kondisi ini dibuktikan dengan penemuan beberapa bangunan pemujaan seperti punden berundak di sekitar pura-pura Hindu. Selanjutnya ada Kerajaan Kalingga atau Holing. Sumber berita Tiongkok Ising. Ratu Sima terkenal dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana, melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang yang bukan milik mereka yang tercecer di jalan, memberikan hukuman berat bagi yang melanggar. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana. Pada 664 Masehi, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Huining berkunjung ke Kalingga untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Tiongkok. Usaha Huining tersebut dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa bernama Jana Rada. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya pada abad 7 sampai 12 Masehi. Sumbernya ada prasasti dan berita Tiongkok. Yang dari prasasti ada kedudukan bukit, Talang Kuno, Telaga Batu, Kota Kapur, Ligor, Sarang Berahi. Sedangkan berita dari Tiongkok ada Ising. George Codes mengatakan letak Kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Sijuntang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari daerah ini, Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh luas. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Asia Tenggara. Kondisi ini tidak terlepas dari letak Sriwijaya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Nah, ada quotes yang terakhir yaitu jangan melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna bagi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Soekarno. Terima kasih.